Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Hendriani. Di sini saya akan membahas tentang soal distribusi gamma, luas di bawah kurva, serta distribusi binomial. Silahkan disimak. Dari soal distribusi gamma diketahui bahwa parameter alfanya adalah 2 dan parameter betanya adalah 3. Ditanyakan bila kemampuan menyediakan air 9 juta liter sehari, peluang pada suatu hari tertentu air tidak mencukupi atau bisa disimbolkan dengan P dalam kurung X lebih besar dari 9. Nah, cara menjawab soal ini kita bisa menggunakan bentuk baku dari distribusi gamma, yaitu Fx sama dengan 1 per B pangkat alfa gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 E pangkat min X per beta, di mana X nya itu lebih besar dari 0, alfa lebih besar dari 0, dan beta lebih besar dari 0, serta 0 untuk X yang lainnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan rumus yang bentuk baku untuk distribusi gamma. Maka P dalam kurung X lebih besar dari 9 adalah integral dari 9 ke hingga 1 per B pangkat alfa gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 E pangkat min X per B dx. Kita masukkan betanya 3, alfanya 2. Jadi integral dari 9 ke hingga 1 per 3 pangkat 2 gamma 2 X pangkat 2 min 1 E pangkat X min X per 3 dx. Nah, gamma 2 itu kan kita bisa mencarinya dengan cara gamma 2 itu kan hasil dari 2 kurangi 1 faktorial. 2 kurangi 1 kan 1 faktorial adalah 1. Jadi gamma 2 itu jawabannya 1, sehingga kita menemukan bahwa integral dari 9 ke hingga 1 per 3 pangkat 2 itu adalah 9. X 2 dikurangi 1 pangkat 1 berarti X dikali E pangkat min X per betanya adalah 3 dx. Nah, kini kita bisa mencari dari integral ini dengan menggunakan integral parsialnya itu, yaitu integral U dp sama dengan UP dikurangi integral P du. U nya itu berarti X, berarti du nya adalah dx. P nya itu adalah E pangkat min X per 3. Oh, dp nya itu berarti E pangkat min X per 3. Berarti P nya itu kita cari dengan integral E pangkat min X per 3 sama dengan min 3 E pangkat min X per 3. Ini P nya. Maka dari integral ini kita bisa menyelesaikan integral dari 9 sampai hingga 1 per 9 X kali E pangkat min X per 3 dx. Kita menggunakan integral parsial itu menjadi 1 per 9 nya kita pindahkan aja ke sebelah paling depan karena ini adalah koefisien. Jadi UP berarti U nya itu adalah X, P nya itu min 3 E pangkat min X per 3 dikurangi integral P du. P nya itu adalah min 3 E pangkat min X per 3, du nya adalah dx. Kita masukkan batasannya, yaitu adalah dari 9 ke hingga. X nya kita ganti oleh hingga, jadi min 3 kali hingga E pangkat min hingga per 3 dikurangi 9 nya kita masukkan, berarti 9 dikali min 3 E pangkat min 9 per 3 dikurangi. Nah, kita integralkan yang ini. Integral dari batasannya adalah 9 ke hingga min 3 E pangkat min X per 3 dx itu menjadi 9 E pangkat min X per 3. Batasannya adalah dari 9 ke hingga. Nah, selanjutnya berarti kalau hingga kan itu menghasilkan 0 ya. Jadi tinggal yang ini yang bersisa. Jadi min kali min adalah plus 9 kali 3 27. E pangkat min 9 per 3, min 9 dibagi 3 adalah min 3. Jadi hasilnya dari sini itu adalah 27 E pangkat min hingga dikurangi. Nah, ini batasannya kita masukkan hingga dulu. Min 9 E pangkat min hingga per 3 dikurangi min 9 E pangkat min 9 per 3.
minta hingga, karena minta hingga itu jadi 0, sisanya tinggal yang ini. Min kali min adalah plus, jadi di sini tinggal pindahkan 1/9 27 pangkat minta hingga ditambah. Karena kenapa tambah? Karena negatif kali negatif adalah positif. 9 min 9 dibagi 3 adalah min 3. Nah selanjutnya karena sama-sama pangkat min 3, kita bisa jumlahkan 27 ditambah 9 adalah 36. Jadi 1/9 dikali 36 pangkat min 3. 36 dibagi 9 adalah 4, sehingga menghasilkan 4 kali pangkat min 3. Di kalkulator saintifik pangkat min 3 itu adalah 0,04979, tinggal kali 4, jadi hasilnya adalah 0,19916. Jadi peluang air habis pada satu hari itu di 0,19916. Nah, dari nomor 2 kita akan membahas tentang luas di bawah kurva. Diketahui rata-ratanya yaitu mu-nya adalah 44,8 tahun, simpangan batunya adalah 11,3 tahun, dan jumlah penduduknya itu N adalah 110 orang. Yang ditanyakan adalah perkiraan jumlah penduduk yang usianya itu adalah melebihi 60 tahun, yang B-nya adalah kurang dari 40 tahun, dan yang C-nya adalah sekitar antara 55 dan 60 tahun. Karena ini berdistribusi normal, kita bisa menggunakan nilai Z seperti yang akan dikerjakan di nomor A. Kita mencari nilai Z-nya itu dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min mu per to, yaitu di simpangan baku. Maka X-nya itu adalah 60 dikurangi mu-nya adalah 44,8 per 11,3. Ini akan menghasilkan 1,3451 atau senilai dengan 1,35. Nah, nilai Z di 1,35 itu kita bisa lihat di kurva distribusi di kurva tabel Z. Itu akan menghasilkan angka 0,4115. Nah, P lebih besar dari 60 dapat ditunjukkan oleh kurva Z. Karena ini berdistribusi normal, kita bisa menggambar kurva Z-nya itu dengan P lebih besar dari 60 ditunjukkan oleh luas daerah yang diarsir. Misalkan seperti ini. Ini adalah distribusi normal, di mana titik puncaknya itu tengah-tengahnya itu bernilai 0, ke sebelah sini adalah 0,5, ke sebelah kanan juga nilainya 0,5. Nah, tadi kita ketahui bahwa nilainya itu J itu adalah di 1,35. Kita mencari P lebih besar dari 60 itu berarti daerahnya yang sebelah sini. Nah, cara mencarinya kalau tadi kan dari 1,35 itu adalah daerah ini besarnya itu adalah 0,4115. Maka kita mencari daerah yang diarsir itu kita bisa menggunakan rumus ini 60 sama dengan kita bisa menggunakan mencari 0,5 dikurangi Z dari 1,35 yaitu 0,4115. 0,5 dikurangi 0,4115 itu adalah 0,0885. Maka jumlah penduduk di atas 60 tahun bisa kita cari dengan cara hasil dari ini 0,0885 dikali oleh jumlah penduduk seluruhnya. 0,0885 dikali 110 itu menghasilkan 9,735 atau mendekati angka 10. Jadi jumlah penduduk yang di atas 60 tahun itu diperkirakan ada 10 orang. Nah, sekarang yang bagian nomor B yaitu perkiraan jumlah penduduk di bawah 40 tahun atau P lebih kecil dari 40. Kita seperti nomor A, karena ini berdistribusi normal, kita bisa menggunakan nilai Z dengan rumus Z sama dengan X min mu per to, yaitu simpangan baku. Jadi sama dengan 40 dikurangi 44,8 per 11,3 itu menghasilkan min 0,4247 atau senilai dengan min 0,42.
Kita cari di tabel Z yang sebelah kiri yang bernilai negatif, itu akan dari nilai Z dari 0,42 min 0,42 itu di tabel Z itu menghasilkan angka 0,3372. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai jumlah penduduk di bawah 40 tahun bisa menggunakan tabel kurva Z. Maka jumlah penduduk di bawah 40 tahun bisa ditunjukkan oleh kurva Z, di mana karena berdistribusi normal kurvanya seperti ini. Di sini itu adalah kurva Z, titik puncaknya tengah-tengahnya adalah titik 0, ke sebelah kanan 0,5, ke sebelah kiri 0,5. Karena di sini nilainya itu adalah negatif di bawah, berarti dia terletak di sebelah kiri di titik min 0,42. Berarti kira-kira di sini min 0,42. Nah, ini batasan daerahnya itu yang mana yang menunjukkan di bawah 40 tahun, berarti daerahnya yang sebelah kiri. Ini yang diarsir. Nah, tadi diketahui bahwa luas daerah dari 0 sampai 0,42 itu adalah 0,3372. Ini adalah 0,3372. Maka mencari nilai ini, daerah yang diarsir yaitu P lebih kecil dari 40, kita bisa mencarinya adalah 0,5 dikurangi 0,3372. Itu akan menghasilkan 0,1628. Nah, karena nilai P-nya yang luas daerahnya itu adalah 0,1628, maka mencari perkiraan jumlah penduduk yang usianya kurang dari 40 tahun, kita bisa mencari dengan cara 0,1628 dikali jumlah seluruh penduduk, yaitu 110. Itu menghasilkan 17,908 atau mendekati angka 18 orang. Jadi perkiraan yang jumlah di bawah usia 40 tahun itu adalah ada 18 orang. Kita bahas yang C-nya, yaitu jumlah penduduk antara 55 dan 60 tahun. Berarti yang pertama kita cari X-nya, yaitu di angka 55. Kita cari Z-nya karena ini berdistribusi normal. Jadi Z sama dengan X min mu per T, sama dengan 55 dikurangi 44,8 per 11,3. Itu akan menghasilkan angka 0,9026 atau senilai dengan 0,90. Terus kita cari Z di 0,90 menggunakan tabel Z, yaitu terletak di menghasilkan angka 0,3159. Selanjutnya untuk X sama dengan 60, kita cari dengan yang sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan Z sama dengan X min mu per T sama dengan 60 dikurangi 44,8 per 11,3, menghasilkan angka 1,3451 atau senilai dengan 1,35. Kita cari lagi Z di 1,35 di tabel Z, itu menghasilkan angka 0,4115. Nah, jumlah penduduk antara 55 dan 60 tahun atau kita cari bisa menggunakan kurva Z. Kita cari luas daerah yang terletak di antara 0,90 dan 1,35. Kalau kita perkirakan 0,90 misalkan di sebelah sini 0,9 dan 1,35 misalkan di sebelah sini. Ini adalah 1,35. Nah, berarti daerah yang kelihatan adalah daerah yang diarsir yang ini. Daerah yang diarsir ini ya. Diketahui bahwa dari 0 sampai 0,9 itu adalah 0,3159. Terus dari 0 sampai 135 itu adalah 0,4115. Dari sini ke sini adalah 0,4115. Nah, berarti
kita mencari daerah ini berarti yang terletak antara 0,9 sampai 1,35 daerah yang diarsir. Nah, maka dari luas daerah yang tadi kita bisa mencari luas daerahnya itu dengan mencari rumus yaitu J dari 1,35 dikurangi J dari 0,90. 1,35 itu adalah 0,4115 dikurangi 0,3159 menghasilkan 0,0956. Jadi daerah yang diarsir itu adalah angkanya, luasnya itu adalah 0,0956. Nah, untuk mencari jumlah penduduk antara yaitu X-nya itu antara 55 sampai 60 tahun, maka kita bisa mencari luas daerahnya dikali dengan jumlah penduduknya, yaitu 0,0956 dikali 110 orang akan menghasilkan 10,516 atau senilai dengan 11 orang. Jadi perkiraan penduduk yang terletak di antara 55 sampai 60 tahun itu adalah 11 orang. Soal nomor 3 yaitu distribusi binomial. Saya ambil yang nomor 3 yaitu diketahui P-nya itu adalah 0,9 dan yang bagian A tepat 5 dari 7 pasien pulih, berarti N-nya itu adalah 7 dan X-nya itu adalah 5 ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus NX kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X sama dengan 75 kali 0,9 pangkat 5 dalam kurung 1 min 0,9 pangkat 7 min 5. 75 itu berarti kombinasi, berarti 7 faktorial per 7 min 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali 0,9 pangkat 5 dikali 0,1, 7 dikurangi 5 adalah 2, 0,1 pangkat 2. Terus kita cari 7 faktorialnya itu dengan kombinasinya yaitu 7 kali 6 kali 5 faktorial per 7 dikurangi 5 adalah 2 faktorial dikali 5 faktorial. Kita bisa coret 5 bagi 5 adalah 1, 6 dibagi 2 adalah 3, 7 kali 3 adalah 21. 0,9 pangkat 5 adalah 0,59049 dikali 0,1 pangkat 2 adalah 0,01. Kita kalikan semuanya menghasilkan angka 0,1240029 atau senilai dengan 0,124. Jadi peluang tepat dari 5 dari 7 pasien pulih adalah peluangnya 0,124. Nah, sekarang bagian B yaitu setidaknya 2 dari 4 pasien pulih, itu artinya X-nya itu adalah 2, 3, dan 4. N-nya itu 4 dan P-nya itu peluangnya adalah 0,9. Berarti untuk mencarinya berarti kita menjumlahkan X sama dengan 2 tambah X sama dengan 3 tambah X sama dengan 4. Berarti kita cari dulu satu persatu. Untuk X sama dengan 2 berarti 42 dikali 0,9 pangkat 2 dikali 1 min 0,9 pangkat 4 min 2. Rumusnya seperti yang A tadi. Itu akan menghasilkan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,9 pangkat 2 dikali 0,1 pangkat 2. 4 faktorial per 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial itu menghasilkan angka 6 dikali 0,942 itu adalah 0,81 dikali 0,142 itu adalah 0,01. Jadi hasilnya adalah 0,0486. Hasil kali 6 kali 0,81 kali 0,01. Jadi peluang untuk P sama dengan 2 itu adalah 0,0486. Selanjutnya untuk P sama dengan 3 seperti langkah P sama dengan 2. Kita masukkan berarti 43, X-nya adalah 3, berarti 43 dikali 0,9 pangkat 3 dikali 1 min 0,9 pangkat 4 min 3 itu sama dengan 4 faktorial per 4 min 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,9 pangkat 3 dikali 0,1 pangkat 1.
Itu hasil faktorialnya itu menghasilkan 4 dikali 0,9 pangkat 3 adalah 0,729 dikali 0,1. Itu hasilnya 0,2916. Serta yang terakhir adalah X sama dengan 4. Maka 4 dikali 0,9 pangkat 4 dikali 1 min 0,9 pangkat 4 dikurangi 4. Itu hasilnya 4 faktorial per 4 min 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 0,9 pangkat 4 dikali 0,1 pangkat 0. 4 ini faktorialnya itu hasilnya adalah 1 dikali 0,6561, itu hasil dari 0,9 pangkat 4 dikali 1. 0,1 pangkat 1 0 adalah 1. Hasilnya adalah 0,6561. Maka P dalam kurung X lebih besar sama dengan 2, itu artinya P dalam kurung X tambah 2 sama dengan 2, P dalam kurung X sama dengan 3, dan tambah P dalam kurung X sama dengan 4. Dari hasil yang tadi kita hitung, itu menghasilkan 0,0486 ditambah 0,2916 ditambah 0,6561. Itu menghasilkan 0,9963. Jadi peluangnya itu ada di 0,9963. Nah, yang C yaitu tidak ada satupun dari 8 pasien berikutnya sembuh. Ya, tidak ada satu pasien berikutnya sembuh. Berarti tidak ada pasien yang sembuh, maka peluangnya itu adalah N-nya 8, X-nya 0 karena tidak ada yang sembuh, dan P-nya adalah 0,9. Kita menggunakan rumus yang seperti nomor A, yaitu N-X sama kali P pangkat X dikali 1 min P N pangkat N kurangi X. Itu sama dengan 80 kali 0,9 pangkat 0 X-nya dan kali 1 min 0,9 pangkat 8 dikurangi 0. Berarti 8 faktorial per 8 min 0 faktorial kali 0 faktorial dikali 0,9 pangkat 0 dikali 0,1 pangkat 8. Yang ini hasilnya 1, 0,9 pangkat 0 hasilnya 1, 0,148 itu adalah 0,00001 atau 10 pangkat min 8. Berarti hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 8. Jadi inilah peluang pasien yang tidak sembuh dari 8 pasien yang tersedia. Sekian penjelasan dari distribusi gamma, luas di bawah kurva, dan distribusi binomial yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.